Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usikum wa iyaya taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Yang saya hormati pengurus PKM Masjid Al-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk melakukan kegiatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah. Semoga amaliyah taqarrub kita kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita pergunakan untuk suatu kegiatan yang mulia, yaitu mudarasah, belajar bersama, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam bidang akidah. Pada kesempatan ini akan kita kaji pada subbab la yaqta'u li ahadin muayyan min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar illa binassin. La yaqta'u li hadin muayyan, tidak dipastikan bagi seorang secara personal sebagai ahli dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah artinya orang yang beriman dengan kiblat yang sama, ya, meskipun terjadi adanya perbedaan, ya, dalam bidang ubudiyahnya, tapi dia masih termasuk dalam kelompok ahlul qiblah. Artinya perbedaan aja itu tidak mengeluarkan dirinya dari agama ini. Nah, tidak boleh dipastikan dengan mengatakan pasti bahwa seorang ini ahli surga atau juga ahli neraka. Illa binassin, kecuali dengan adanya nas. Ya, nas itu berupa keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa kita tidak boleh mengatakan tentang seseorang orang per orang, ya. Ahadun muayyan itu orang per orang, nama seorang, ya, bahwa orang ini adalah ahli surga atau ahli neraka. Illa min akhbarus shadiq, kecuali orang yang dikabarkan oleh orang yang dipercaya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu min ahlil jannah, bahwa mereka itu adalah
ahlul jannah. Ya. Jadi artinya kita bahwa tidak boleh mengatakan bahwa si fulan ini ahli jannah atau si fulan ahli nar, tidak. Kecuali orang-orang yang terdapat di dalamnya nas, yaitu ikhbar atau kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal asyrah al mubasysyaruna bil jannah, seperti 10 orang yang dikabarkan dengan kabar gembira masuk surga. Ya, yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh dikatakan bahwa dia ahli surga. Abu Bakar ahli surga. Nah, 10 orang ini ya, yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ya, 5. Yang ke-6 Abdurrahman bin Auf. Ya. Yang ke-7 Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 8 Sa'id bin Zaid. 9 Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, 10 orang ini secara personal ya, nama-namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah min ahlil jannah. Maka kita boleh mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sebagaimana juga kita tidak boleh mengatakan seorang itu ahli neraka disebabkan karena melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena bisa jadi ya, dia melakukan perbuatan dosa tapi kemudian bertaubat. Ya. Dan Allah terima taubatnya. Para ulama salaf ya, artinya salaf pada ulama terdahulu, ulama pada masa yang lalu, generasi awal ya, pendapat mereka dalam hal kesaksian tentang surga bagi orang per orang itu ada tiga pendapat. Yang pertama, tidak memberikan kesaksian pada seorang pun illa lil anbiya, kecuali kepada para nabi. Ini pendapat yang pertama ya. Jadi tidak memastikan seseorang kecuali tidak memastikan seorang masuk surga kecuali para nabi. Pendapat yang kedua, annahu yashhadu bil jannah likulli mu'minin jaa'a fihi an-nas. Pendapat yang kedua, memberikan kesaksian dengan surga bagi setiap mukmin yang terdapat di dalamnya nas. Nas itu tadi seperti disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, annahu yashhadu bil jannah li haula waliman syahida lahul mu'minun. Pendapat yang ketiga adalah memberikan kesaksian dengan surga untuk mereka yang disebutkan nama-namanya dan orang-orang yang diberikan kesaksian baik oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahihain, annahu marra bi janazatin, lewat orang membawa jenazah ya, memanggul jenazah. Fa asnau 'alaiha bi khair. Lalu orang-orang yang melihatnya, yang menyaksikan jenazah itu memberikan pujian kepada jenazah ini bi khairin, dengan kebaikan, bahwa jenazah ini adalah orang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat.
Lalu Nabi menimpali, mengatakan wajabat, wajiblah dia. Wa marra bi ukhra, dan lewatlah jenazah yang lainnya. Orang membawa jenazah, lalu fa asna 'alaiha bisyarrin. Orang-orang menyebutkan bahwa jenazah ini orang buruk, orang yang buruk perangainya, buruk perilakunya. Faqala wajabat. Lalu Nabi pun mengatakan wajabat. Ya, sampai wa fi riwayatin karrar wajabat salasa marrat. Dalam riwayat yang lain Rasul mengulang kalimat wajabat sampai 3 kali. Faqala Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, ma wajabat. Ya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan wajabat? Wajiblah dia. Maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Orang ini kalian berikan pujian dengan kebaikan, maka wajiblah dia surga. Ya, ini yang dijadikan sebagai dalil, ya, dalil. Orang-orang yang diberikan kesaksian dia orang baik, maka dia termasuk ahli surga. Sedangkan yang kedua, wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Sedangkan yang ini kalian menyebut bahwa dia adalah orang yang buruk perilakunya, maka wajabat lahun nar, wajiblah baginya neraka. Antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi bagi Allah di muka bumi ini. Ya. Ini tentunya bukan sembarang mengatakan dia baik atau buruk. Ya. Masyarakatnya masyarakat seperti apa, kan itu ya. Sehingga ketika orang banyak mengatakan baik, itu adalah baik. Tidak bersekongkol untuk suatu keburukan, tapi mengatakan kebaikan. Tidak bersekongkol untuk melakukan suatu kebohongan. Ya. Kalau memang baik, katakan baik. Kalau buruk, katakan buruk. Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat ketika itu adalah masyarakat yang bisa memberikan penilaian. Ya. Dan tidak mungkin bisa memberikan penilaian kalau bukan masyarakat yang baik. Dia bisa menilai. Nah, penilaian mayoritas, penilaian kaum mukminin dengan kebaikan atau keburukan itu menjadi acuan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tushikuna an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bisana'il hasan wassana'is sayyi. Kalian hampir bisa mengetahui ahlul jannah dari ahlul nar. Ya, siapa yang termasuk ahlul jannah dan ahlul nar. Qalu, para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, dengan cara apa? Bagaimana kami mengetahui bahwa orang ini ahlul jannah atau ahlul nar? Qala bisana'il hasan wassana'is sayyi. Dengan sebutan yang baik dan sebutan yang buruk. Kalau sebutan kebaikan baik, maka dia baik. Ya. Orang mengatakan semuanya mengatakan baik, mengenal. Ya, mengenal orang ini adalah orang baik. Demikian juga sebaliknya, semua orang yang mengenalnya dia orang buruk, maka dia buruk. Ya. Ini yang tadi ya dijadikan sebagai dalil, ya, yaitu kesaksian kaum
kaum muslimin, kesaksian kaum mukmin. Ya, berkaul karena kenapa? Tahu kesehariannya. Ya. Jadi bukan direkayasa tuh. Orang nggak kenal nggak apa, lalu bilang ini baik nggak? Baik, padahal nggak kenal. Ya jangan begitu juga. Jadi bukan berarti jadi dalil kalau ada jenazah lalu kita mengatakan baik. Ya kenal apa enggak? Kalau kesehariannya kita bersama, di lingkungan juga bersama, di masjid juga bersama, akhlaknya juga baik, perilakunya baik, lalu kita katakan baik, jujur kan berarti. Ya. Tapi kalau orang nggak kenal, ya, di jenazah saya nggak kenal itu, ya kan? Dia baik atau tidaknya kan? Ya sudah cukuplah disolatkan saja, tidak usah memberikan kesaksian bahwa dia baik atau tidak baik. Ya, bukan urusan kita. Ya. Tapi kalau orang yang kita kenal, ya, dia orang baik, maka kita katakan. Bahkan dalam doa pun boleh kita katakan, ya Allah, kami menyaksikan bahwa orang ini orang baik. Ya. Orang yang baik, maka terimalah dia amal-amalnya. Jadi misalnya dalam doa untuk mayit, ya, untuk jenazah, ya. Baik pada saat kita mensolatkan jenazah maupun di doa-doa yang di luar itu. Ya, poin berikutnya adalah la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bil kufri ma lam yadhhar minhu. Tidak memberikan label saksian pada seorang yang masuk dalam kategori ahlul qiblah tapi kemudian dikatakan dia kufur, kafir, malam yadhhar minhu dzalik, selama tidak nampak kekufurannya, tidak terang-terangan, ya, kekufurannya itu tidak nampak, ya, dia melakukan perbuatan dosa misalnya. Tapi apakah semua perbuatan dosa itu mengeluarkan seorang dari kekufuran? Kan tentu tidak. Ya, berbeda dengan i'tiqad atau keyakinan kaum Khawarij. Ya. Kaum Khawarij ya mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Sedangkan dalam akidah Ahlus Sunnah, ya, tidak demikian. Ya, jadi dia tetap ahlul qiblah, dia tetap orang yang beriman meskipun melakukan dosa besar. Jadi kita tidak memberikan kesaksian, ya, kecuali dengan yang nampak saja. Ya. Tadi dilarang hanya berprasangka. Artinya prasangka itu, ya, hanya menduga, mengira, ya, menduga-duga, itu namanya prasangka. Adzan. Wattiba'u ma laysa lana bihi 'ilm, mengikuti, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, jadi kita dalam akidah Ahlus Sunnah tidak memberikan cap label kufur kepada orang yang beriman meskipun dia melakukan perbuatan dosa. Malam yadhhar min dzalik, selama dia tidak menampakkan kekufurannya, perbuatan dosanya. Ya. Jadi kalau orang ya secara terang-terangan, ya, menampakkan kekufuran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism.
wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka, dugaan. Inna ba'dadh-dhanni ism, sungguhnya sebagian daripada prasangka itu dosa. Yang dimaksud dengan sebagian prasangka ini adalah prasangka buruk. Ya, kemudian disebutnya su'udzan. Su'udzan artinya buruk sangka, menyangka seseorang dengan keburukan. Ya, padahal tidak tahu bahwa dia melakukan keburukan atau tidak. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu bersikap ma laysa laka bihi 'ilm, terhadap apa yang kamu tidak tahu sebenarnya, tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi kalau nggak tahu ya sudah, jangan memberikan sikap A atau B. Ya, yang namanya tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak bersikap. Dia mengatakan ini A apa B, tidak. Kenapa? Untuk mengatakan A saya tidak tahu, untuk mengatakan B juga saya tidak tahu. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ada sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal pikiran itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kita memperoleh pengetahuan itu melalui dua jalur. Ya, jalur pendengaran as-sam'a dan jalur penglihatan al-basar. Kemudian informasi dari dua jalur ini dikelola oleh akal. Ya, maka akal yang sehat akan menilai ya tentang informasi yang sampai melalui dua jalur tersebut. Maka semuanya dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pendengaran atau penglihatan. Kayak kalau nggak dengar nggak ngelihat ya jangan bersikap, gitu ya. Lebih baik mengatakan saya tidak tahu, itu aman. Kalau ditanya dia orang baik atau tidak, saya bilang saya tidak tahu, karena memang tidak tahu. Jadi tidak memberikan dari penilaian itu. Ya. Dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa addi rasulullah illa bi ihda salasin. Ya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwa sungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali dengan satu di antara tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyib az-zani. Yang dimaksud dengan as-sayyib adalah setiap orang yang sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah atau pernah menikah. Itu disebut sayyib az-zani. Kemudian dia berzina, maka halal darahnya melalui pelaksanaan hukum rajam. Itu yang dimaksud dengan halal darahnya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi,
Orang yang membunuh jiwa, membunuh seseorang, dia membunuh maka dibalas dengan bunuh. Ini yang disebut dengan nama qisas. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agama Islam. Al-mufariqu lil jama'ah, yang memisahkan diri dari jamaah, jama'atun minal muslimin, jamaah kaum muslimin. Dia keluar dari barisan kaum muslimin, masuk ke agama yang lain. Ya, maka orang ini setelah melalui proses hukum, ya, melalui pengadilan, ya, maka termasuk dalam kategori orang yang halal darahnya. Artinya diberikan hukuman bunuh, ya, baik melalui rajam atau an-nafsu bin nafsi, berarti qisas, ya, qisas bagi orang yang membunuh. Nah, orang yang melakukan tugas ini tidak berdosa. Makanya keputusan ini tidak bisa sembarangan orang. Ya, tidak boleh jamaah majlis taklim misalnya, kita mau melakukan hukum qisas ya, nggak boleh, nggak bisa. Harus lembaga negara. Ya, ini semua dilakukan oleh lembaga negara. Ya, sehingga keputusannya itu mengikat untuk semuanya. Maka tidak bisa jamaah Masjid At-Taqwa bisa melakukan hukuman potong tangan. Kenapa? Ini ada pencuri, gak bisa. Nanti kacau malah. Ya. Jadi ketua DKM-nya yang ditangkap duluan. Jadi hukuman-hukuman yang disebut dengan jinayat ya, dalam fikih itu namanya jinayat, itu harus dilaksanakan, ya, oleh lembaga hukumah atau lembaga pemerintahan. Tidak bisa perorangan atau, ya, kelompok, ya, golongan. Makanya hukum-hukum ini tidak bisa dilaksanakan di negara kita, karena pemerintah tidak menyelenggarakan, pemerintah tidak menyediakan perangkat-perangkatnya. Baik. Poin berikutnya adalah wujubu ta'ati waliyil amri illa fi ma'siyatin. Wajib taat kepada waliyul amri. Waliyul amri ini pemerintah. Wajib taat kepada pemerintah illa fi ma'siyatin, kecuali dalam maksiat. Ya. Kecuali dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya waliyul amri memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat misalnya. Ya, maka tidak boleh taat meskipun itu perintah raja. Ya, meskipun itu perintah atasannya. Ya, perintah pimpinannya. Enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Khaliq itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaitannya dengan waliyul amri. Waliyul amri artinya pemerintah. Disebut waliyul amri karena pemerintahlah yang mengurusi, ya, segala urusan rakyat, ya, urusan masyarakat banyak, ya, sehingga keadaan masyarakat, ya, itu kondusif, keadaannya baik, ya, karena urus segala urusannya tadi diurusi oleh waliyul amri. Ada urusan pendidikan, urusan pangan, ya, sandang, pangan, papan disediakan oleh pemerintah. Artinya disediakan di sini artinya diurus. Ya.
kesehatan, banyak ya. Banyak hal. Maka rakyat wajib taat. Tidak boleh mendoakan keburukan ya. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada waliul amri. Meskipun secara pribadi waliul amri itu pun bukan orang yang maksum ya, bukan orang yang bebas dari dosa. Bisa saja dia juga melakukan perbuatan dosa. Tetapi posisinya sebagai waliul amri ya, maka sebagai rakyat wajib mentaatinya selama tadi ya peraturannya atau undang-undangnya itu tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, alias bukan dalam kerangka maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemerintah dari kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan 2 kali kalimat ati'u, yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi tidak disebut wa ati'u ulil amri. Ya, tapi langsung wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri selama dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi terbatas. Jadi taat kepada ulil amri bukan kewajiban mutlak. Harus semua aturannya harus diikuti, tidak. Kalau aturannya sesuai, ya, maka wajib diikuti. Sesuai dengan namanya misalnya maqasidus syariat, maksud tujuan syariat. Di antara maksud tujuan syariat adalah untuk mengatur, untuk membuat ketertiban, misalnya ya, ketertiban, memberikan jaminan keamanan. Ya. Nah, dari maqasidus syariat itu kemudian dikelola. Oh, kalau begitu harus dibuat peraturan nih, undang-undang. Ya, undang-undang yang mengatur tentang ketertiban, tentang keamanan. Ya, maka undang-undang tersebut wajib ditaati oleh rakyat. Jangan ditanya, ada enggak dalilnya nih di Quran atau hadis nih? Ngapain ada lampu merah, lampu hijau, kuning itu? Jangan nanya begitu. Ya, ini sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan syariat itu dulu gitu. Kalau sesuai dengan tujuan syariat, yaitu tujuan syariat itu diantaranya untuk menjaga ya, melindungi, menjaga keamanan, ketertiban, ya, berarti ada sesuai dengan ketentuan syariat, ya, maka wajib ditaati. Jangan kemudian ketika ditilang lalu tanya pada polisi, Pak polisi mana dalilnya dulu? Ya, ini nggak sesuai Quran. Gitu ya. Aturan berlalu lintas itu kan nggak ada rinciannya dia. Ya, aturan berlalu lintas. Ini jangan dianggap itu aturan polisi. Ya, aturan pemerintah dalam hal ini bidang tugas kepolisian atau tugas apa itu pengatur jalan raya, selama itu ya tidak bertentangan dengan kaidah syariat, maka wajib diikuti, wajib ditaati. Ya, tidak boleh kemudian kita membangkang. Nggak apa-apa, ini aturan manusia doang kok. Ya, padahal tujuannya untuk apa? Untuk ya,
kebaikan. Ini yang disebut namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Maslahah yang sifatnya mursal. Mursal itu artinya lepas. Tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Tapi ada maslahatnya. Ya. Itu yang disebut dengan maslahat mursalah. Kalau pemerintah membuat aturan, misalnya aturan seperti itu, ini ada maslahatnya. Hanya saja sifatnya mursalah. Ya. Tidak ada dalil khusus mengenai aturan ini dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka dia tetap wajib diikuti. Selama dalam kerangkanya dalam maslahat itu, maslahat mursalah. Ini banyak contoh-contohnya. Jadi mengenai kewajiban kita ya sebagai rakyat, ya, sebatas apa kita wajib taat kepada ulil amri itu. Ya. Kewajibannya adalah kewajiban yang ada kaitannya. Jadi wajib taat pada ulil amri selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti kalau ulil amri ini membuat aturan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib ditaati. Gitu. Kaidahnya seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Pak. Itu pertanyaannya. Baik ya. Kita tahu bahwa dia tidak berakhlak. Kenapa? Dia membuat sesuatu perbuatan keji. Apakah kita tidak boleh bersujud kepada dia bahwa tidak berakhlak? Apakah kita diam saja? Terima kasih. Yang pertama tadi kan mengenai kesaksian ya. Ya, mengenai kesaksian. Kalau saya tidak tahu tentang orang ini, ya, tentang orang ini, ya, saya jenazah atau bukan ya, misalnya orang hidup, lalu dimintai pendapatnya tentang orang ini, dan saya tidak tahu, ya, tidak tahu tentang yang sebenarnya dia baik atau tidak baik yang nampak, maka tidak mengatakan baik atau tidak baik, diam, tidak bersikap. Itu disebut dengan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu bersikap tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi harus tahu persis. Ya, makanya saksi-saksi di pengadilan itu kalau nggak tahu benar-benar nggak boleh. Apakah dia mendengar ucapan terdakwa atau melihat perbuatan terdakwa? Kalau tidak mendengar, tidak melihat, tidak boleh mengatakan ya saya dengar atau saya melihat. Hanya karena ditentir misalnya. Ya, ini saksi dikumpulkan dulu. Ya, ditentir. Ini kalau jawabannya begini, itu nggak boleh. Ya, meskipun bisa jadi benar. Ya, tapi karena dia tidak tahu mengenai orang yang dimintai kesaksiannya itu, maka tidak boleh mengatakan A atau B. Katakan saya tidak dengar. Misalnya, apakah saudara mendengar ucapan ini begini? Enggak dengar, bilang enggak dengar. Apakah saudara melihat perbuatan terdakwa? Kalau memang tidak melihat, jangan mengatakan ya saya lihat. Ya, itu jadilah saksi palsu namanya. Ya.
Itu saksi palsu. Jadi saksi palsu itu bahaya. Ya demikian juga tadi ya. Biasanya kan habis nyolatin jenazah atau mau menyolatin jenazah kan ada komando ya. Apakah jenazah ini orang baik? Ya kalau memang orang-orang pada tahu bahwa dia masa hidupnya orang baik, katakan baik. Tapi kalau nggak tahu, iya. Iya. Tadi. Ya. Iya. Iya, makanya diem. Kalau mengatakan sebagian mengatakan baik, sebagian kan jadi kacau. Ya, maka lebih baik diam untuk tidak menimbulkan kekacauan tadi. Ya, udah dalam hati aja. Enggak, saya enggak memberikan kesaksian. Orang tahu dia matinya juga terjun dari toren. Sengaja, misalnya bukan kepleset, sengaja terjun karena pengen bunuh diri atau minum racun atau apa. Ya. Dan itu tahu persis misalnya, bukan dugaan. Oh, jangan-jangan dia bunuh diri atau jangan-jangan dia. Itu kan dugaan. Ya, makanya kalau bersifat dugaan, amannya adalah diam. Ya, tidak memberikan kesaksian baik atau buruk, gitu ya. Ya. Kemudian yang udah tercakup ya, yang kedua itu ya. Jadi seperti itu. Jadi saksi itu memang harus melihat, ya, melihat secara nyata atau mendengar secara langsung, melihat atau mendengar. Ya, ini seringkali di pengadilan itu, ya, banyak saksi didatangkan yang sebelumnya sudah diinformasikan, ya. Karena di pengadilan itu dimintai saksi, lalu dia kumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Ya. Padahal saksi-saksi itu tidak tahu perbuatan yang dilakukannya. Nah, itu masuk dalam kategori syahadatuz zur, ya, kesaksian palsu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Pak? Iya, Pak. Iya. 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 Ini nggak ada pilihan kalau ini, Pak. Ya, ini masih dalam debatable ya, masih dalam debatable artinya masih jadi perdebatan antara pemerintah dengan wakil rakyat. Nanti biarkan wakil rakyat aja dulu yang bekerja, ya, untuk apa itu kenapa? Iya. Jadi wakil rakyat khususnya Komisi 8 yang sedang menggodok ya, usulan pemerintah ini. Ya, usulan. Cuma kita sebagai rakyat itu tidak punya pilihan kalau ini. Kalau seandainya ya, kebijakannya kemudian menggagalkan ratusan orang, bahkan bisa jadi ribuan orang, karena tidak mampu melunasi dalam waktu 2 bulan, ya kan itu, ya, tidak mampu melunasinya. Ya, jadi karena ini masih bersifat debatable ya, masih diperdebatkan, jadi kita tunggu aja dulu. Ya, tunggu keputusannya. Ya, yang katanya mau diputuskan tanggal 13 Februari.
Jadi kita udah kita kan punya wakil rakyat nih. Udah wakil rakyat aja dulu yang debat situ. Ya, wakil rakyat. Jadi kita tetap tenang ya gitu. Baik ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesi pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.